Saudara, dua santri anak-anak yang menjadi korban pembakaran di pesantren di kawasan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi Korban Selasa siang. Keduanya dibawa ke LPSK untuk menjalani pendampingan dan juga perlindungan hukum oleh LPSK. Korban santri tiba di gedung LPSK untuk menjalani pendampingan dan perlindungan hukum oleh LPSK dan mendapatkan pelayanan kesehatan terkait luka bakar yang dialami keduanya. Sebelumnya, penanganan luka bakar sempat terkendala lantaran BPJS menarik semua pembiayaan lantaran masuk dalam kasus pidana. LPSK akan mempercepat penggunaan dana abadi korban yang dikelola Kementerian Keuangan untuk proses penyembuhan dan perlindungan terhadap korban. Untuk dilakukan perlindungan secara darurat, dan saat ini korban juga sedang menjalani asesmen medis. Yang ketiga, menurut Undang-Undang 3 tahun 2026, LPSK memiliki mandat untuk memanfaatkan dana abadi korban, dan itu dikelola oleh Kementerian Keuangan. Meninggalnya seorang santri serta luka bakar berat yang dialami dua santri lainnya di Pondok Pesantren Lombok Tengah merupakan tragedi kemanusiaan yang harus menjadi momentum memperkuat penegakan hukum sekaligus membenahi sistem perlindungan korban di Indonesia. Negara tidak boleh hadir hanya setelah korban berjatuhan, tetapi harus memastikan setiap warga negara, khususnya perempuan dan anak, memperoleh perlindungan hukum, rasa aman, dan keadilan. Polda NTB memastikan telah menetapkan dua tersangka, yakni MR, santri senior atau anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR, pengasuh pondok pesantren. Polda NTB bekerja sama dengan lembaga terkait seperti LPSK dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar korban serta keluarga selalu dalam kondisi baik selama penyidikan kasus ini berlangsung. Dua yang ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dan tersangka, satu orang tersangka. Bu, untuk alasan AMR tidak ditahan itu apa, Bu? Karena belum pada tahapan itu, karena kami akan meminta keterangan dalam kapasitas sebagai anak berkonflik dan sebagai tersangka, ya. Belum, masih dalam dimintain keterangan. Sementara itu, Saudara, kuasa hukum pimpinan Pondok Pesantren Rosyidatus Saulatiah Al-Ibrahimi Lombok Tengah mempertanyakan sejumlah pernyataan yang muncul dari surat orang tua korban di DPR. Kuasa hukum pihak Pondok Pesantren menilai pernyataan korban di DPR telah menyudutkan pimpinan Pondok Pesantren. Kuasa hukum menilai pernyataan yang disampaikan di DPR bukan pernyataan pelaku, sebab yang disampaikan di RDP DPR berbeda dengan BAP. Penetapan tersangka dipertanyakan karena tidak disertakan alat bukti yang relevan. Pihaknya akan mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangka. Diceritakan oleh pelaku langsung, itu ada di BAP. Yang diceritakan di RDP bukan oleh pelaku langsung. Kalau memang benar ada cerita seperti itu, muat di dalam BAP. Suruh si pelaku langsung yang bicara, supaya bisa dinilai oleh hukum. Kalau ngomong di situ, ini lucu. Yang ngomong di BAP lain, yang ngomong di depan RDP lain. Dua hal yang berbeda. Sebagai rakyat kecil, saya mengetuk pintu hati Bapak Presiden sebagai bapak dari seluruh anak di Indonesia. Anak saya ke pondok pesantren untuk belajar agama, agar jadi anak yang baik, bukan untuk disiksa. Mencari keadilan, hanya itu yang kini bisa diupayakan orang tua korban santri di Lombok Tengah yang meninggal dunia diduga usai dibakar salah satu seniornya di pondok pesantren di Lombok Tengah. Sambil menahan tangis, kuasa hukum orang tua korban membacakan sepucuk surat dan meminta pemerintah pusat bisa mengusut tuntas kasus ini, termasuk menahan para pelaku pembakaran santri. Di dalam rapat terungkap, pihak Ponpes sempat mengajukan surat permohonan damai sebagai upaya untuk menutupi kasus ini, namun ditolak keluarga korban. Presiden, orang miskin seperti saya ini tidak tahu harus mengadu kemana lagi karena pihak kepolisian dan orang Departemen Agama di Lombok Tengah justru ikut mengarahkan pondok pesantren untuk menyodorkan surat damai demi menutupi kejahatan ini.
Saya memohon kepada Bapak Presiden, tolong turunkan orang-orang kepercayaan Bapak dari Jakarta untuk memeriksa oknum-oknum polisi dan pejabat di daerah yang ikut membungkam darah anak saya. Tolong pastikan hukum tidak pandang bulu meskipun pelakunya adalah anak tuan guru atau pemilik pondok pesantren. Nyawa anak saya tidak bisa dibeli dengan selembar kertas damai. Atas laporan keluarga korban, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta polisi bisa segera menahan pelaku pembakaran terhadap santri. Memeriksa fakta, informasi ya, setidaknya dari dua sumber. Dari ibu ini tadi kan disampaikan, dan dari satu anak lagi bahwa ada pengancaman. Bahkan spesifik pengancamannya, bukan sekedar akan disakiti tapi akan dibakar. Dan itu kejadiannya gitu loh. Jadi agak naif kalau kita saat ini mengambil kesimpulan ya, kebakaran karena ketidaksengajaan dan nggak ada kaitan dengan pengancaman. Karena spesifik sekali, Pak. Akan juga sebagai kelalaian dari pondok pesantren di pelaksanaan gelar penetapan tersangka karena upaya menutup-nutupi. Dan kami dapat jelaskan pimpinan bahwa pembuatan surat perdamaian ini sebanyak 2 kali, namun sifatnya pengelola pondok pesantren ini hanya sebagai fasilitator. Jadi mencoba mengarahkan pihak korban untuk berdamai dengan keluarga terlapor anak. Namun orang tua kemudian bukan maksud untuk merendahkan pimpinan karena orang tua ini tidak paham isinya, tidak dijelaskan isinya, sehingga ada pada salah satu surat perdamaian itu salah satu orang tua menandatangani. Namun setelah kami tanyakan kenapa ditandatangani, saya tidak tahu isinya, Pak. Sehingga itu kami jadikan juga untuk memperkuat pembuktian kami pimpinan. Namun terkait masalah pengancaman tadi, salah satu anak menjelaskan untuk anak yang lain sebagai korban pengancaman. Nah, anak yang korban pengancaman ini kami periksa sebanyak 3 kali, menjelaskan dia hanya mendapatkan perundungan 3 hari sebelumnya. Sebelumnya, 3 santri diduga jadi korban pembakaran. 1 orang meninggal dunia, sementara 2 lainnya menderita luka bakar. Polisi saat ini telah menetapkan 2 orang tersangka. Yakni santri senior dan pimpinan Ponpes. Tim Liputan, Kompas TV.